Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas pembahasan terkait dengan tugas 1 gitu ya. Tugas K1 mata kuliah aljabar linear elementer. Oke. Di sini untuk soal yang pertama ya, dengan menggunakan OBE gitu ya. Kita disuruh mereduksi matriks yang diberikan ya, ke dalam bentuk matriks eselon baris tereduksi gitu ya. Oke, untuk menjadikan suatu matriks itu menjadi bentuk matriks eselon baris reduksi ya. Jadi di sini saya bagi menjadi dua fase ya. Jadi fase forward dan fase backward seperti itu ya. Oke, dari sini kita sudah punya apa? Awalnya kita tulis seperti ini gitu ya. Ini matriksnya, matriks awalnya ya. Kemudian dari matriks awalnya ini apa? Ya, kita perhatikan terlebih dahulu elemen baris 1 kolom 1 gitu ya. Nah, di baris 1 kolom 1 ini kan kalau tak nol kan ini kan harus gak nol ya. Nah, karena ini tidak nol, kita akan memproses, kita akan menjadikan baris 1 kolom 1 ini menjadi leading one gitu ya. Agar dia menjadi leading one berarti leading one itu kan satu ya. Satu yang pertama, satu yang utama gitu ya. Jadi dua ini ya pada baris 2 ini ya, pada baris 2 ini pada baris 1 ini ya kita akan membagi dengan ini dengan elemennya. Jadi baris 1 saya bagi dengan 2 agar dia menjadi leading one ya. Kita bagi menjadi seperti ini ya sehingga nanti hasilnya ini gitu ya. Nah, kemudian karena baris 1 kolom 1 ini udah jadi leading one gitu ya, berarti yang sekolom dengan leading one itu harus 0 gitu ya. Nah, kita cek di baris 2 sama baris 3. Nah, karena kita masih karena kita fasenya itu fase forward ya, jadi yang kita cek itu yang sebelah bawah dulu, bawahnya leading one dulu gitu ya. Nah, sebelah bawahnya itu yang ini berarti ini sama ini gitu ya. Nah, karena karena baris 2 kolom 1 itu udah 0 berarti aman ya. Kita maju di kita turun lagi di baris 3 kolom 1 gitu ya. Baris 3 kolom 1 di sini kan 3. Nah, karena 3 ini harus 0 gitu ya. Karena harus 0 berarti baris 3 kita nolkan, baris 3 kolom 1 kita nolkan ya. Gimana caranya? Jadi baris 3 gitu ya dikurangi 3 kali baris 1 gitu ya. Nah, di sini terkait dengan aturan penulisannya ya. Kalau baris 3 saya tulis dulu ya, baris 3 dikurangi 3 kali baris 1 berarti yang berubah itu baris 3-nya gitu ya. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini hasilnya. Kemudian kita perhatikan lagi ini udah aman ya kolom 1 ya. Kita pindah ke kolom 2. Kolom 2 di baris yang 2 ini. Baris 2 ya. Jadi baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 ini elemennya saya ingin jadikan leading one gitu ya. Karena ingin saya jadikan leading one berarti baris 2-nya saya bagi dengan minus 2 gitu ya, sehingga menjadi ini ya. Menjadi ini gitu ya. Ya. Kemudian kita maju ya. Kita next gitu ya. Langkah selanjutnya karena ini adalah leading one ya, berarti yang sekolom dengan leading one berarti di kolom 2 gitu ya. Di kolom 2 selain leading one itu harus 0 gitu ya. Jadi ini harus 0, ini juga harus 0 gitu ya. Nah, tapi karena kita masih fase forward gitu ya. Kalau fase forward berarti yang di sebelah atasnya leading one itu kita tidak lihat dulu. Jadi yang kita lihat dulu ya sebelah bawahnya ini aja. Nah, ini berarti ya. Sehingga dari sini kita proses ya. Jadi baris 3 kita kurangi dengan 2,5 baris 2 gitu ya. Jadi agar baris 3 kolom 2-nya ini 0 ya. Berarti saya operasikan baris 3 dikurangi 2,5 baris 2 gitu. Ini baris 2 ya. Sehingga kita dapatkan matriks seperti ini ya. Kemudian kita maju di kolom selanjutnya, kolom ketiga ya. Kolom ketiga kita cek baris ketiga. Di baris yang ketiga gitu ya. Ini akan kita jadikan leading one gitu ya. Sehingga baris 3 kita bagi dengan
minus 35,75 gitu ya, sehingga didapatlah hasil yang seperti ini ya. Kemudian kita cek di sebelah yang sekolom dengan leading one yang baris ketiga ini, kita cek ya, elemen-elemen yang lain harus 0 gitu ya. Nah, tapi karena di sini untuk baris yang ada di bawahnya udah habis ya, baris yang ada di bawahnya leading one ini udah habis, maka fase forward berhenti sampai di sini gitu ya, sehingga kita lanjutkan di fase backward ya. Nah, di fase backward kita mulai dari baris yang terakhir terlebih dahulu ya. Jadi baris yang terakhir berarti baris 3 ya, baris 3 kolom 3 gitu ya. Kita mainnya di sini. Kita lihat yang sekolom dengan leading one itu kan ini dan ini ya. Nah, ini harus 0 semua. Jadi ini harus 0, ini juga harus 0 gitu ya. Nah, sehingga di sini saya operasikan ya di fase backwardnya itu untuk yang baris 2 kolom 3 itu, untuk yang baris 2 ya, saya kurangi dengan 14,5 baris 3. Untuk yang baris 1 kita kurangi dengan 1,5 baris 3 ya, sehingga menjadi matriksnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ya. Kemudian kita naik lagi baris yang sebelah atasnya ya. Jadi dari baris 2 dari baris 3 tadi ya, kita melangkah naik ya ke baris 2. Nah, di baris 2 itu yang sekolom dengan leading one itu harus 0 gitu ya. Karena di fase forward udah dijamin proses yang di baris yang di sebelah bawahnya udah 0 ya, maka kita lihat yang sebelah atas lagi, yang sebelah atas saja ini. Nah, ini yang harus 0 ya. Jadi kalau ini harus 0 berarti baris 1 dikurangi setengah baris 2. Nah, sehingga didapatkan hasil yang seperti ini ya. Kemudian untuk baris 1 udah aman ya. Nah, jadi matriks eselon baris reduksi dari matriks yang diberikan itu bentuknya ya seperti ini, berarti dia merupakan matriks identitas gitu ya. Nah, ini nomor 1. Nah, kemudian nomor 2 ya, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ya, carilah solusi dari SPL ini ya. Jadi langkah pertama fase forward ya. Di fase forward itu kita jadikan bentuk dari SPL ini ke dalam bentuk augmented matrix gitu ya. Nah, setelah menjadi bentuk augmented matrix, kita cek di sini ya. Kita cek baris 1 kolom 1 ini ya. Nah, ini ternyata 0 ya. Karena 0 kita tukar dengan baris selanjutnya. Katakan saya tukar dengan baris 2 ya. Didapat seperti ini. Ya, didapat ini. Ya, matriksnya ini. Kemudian kita lihat ya, baris 1 kolom 1 nilainya 3. Nah, ya. 3 ini ya. 3 ini akan saya jadikan leading one. Nah, karena ingin saya jadikan leading one berarti baris 1 saya bagi 3. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian masuk lagi di proses selanjutnya. Ya. Yang sekolom dengan leading one itu harus 0 gitu ya. Nah, karena di baris yang kedua udah 0 ya, baris 2 kolom 1 udah 0, tinggal baris 3 kolom 1 yang harus 0 gitu ya. Jadi di sini operasi yang selanjutnya kita punya ini. Ya, baris 3 saya kurangi dengan 6 kali baris 1 dan didapatkan matriks yang seperti ini. Ya. Nah, kemudian coba diperhatikan ini. Coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan ya, antara baris antara baris antara baris ini antara baris 2 sama baris 3 ya. Coba diperhatikan itu. Kalau baris 2 ya, saya kali dengan 3 kali baris 2 ya, maka nanti hasil yang kita dapatkan seperti ini ya. Coba dilihat
ya. Coba dilihat ini ya. Ya. Baris 2 sama baris 3. Ini kalau kita ambil ya persamaannya, berarti kita punya apa? Ini variabelnya apa tadi? ABC ya. Oke, jadi kita punya apa? Minus 6B plus 9C. Nah, ini sama dengan 3. Ya, ini baris kedua. Kemudian baris ketiga min 6B plus 9C sama dengan 9. Nah, dari sini apa? Ini tidak konsisten ya. Ya kan? Ya, SPL ini tidak konsisten. Kalau tidak konsisten berarti apa? Kesimpulannya apa? Tidak ada solusi. Ternyata tidak ada solusi ya. Tidak ada solusi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi SPL ini tidak konsisten ya. Sehingga kalau tidak konsisten berarti dia tidak punya solusi, tidak ada solusi. Gitu ya. Atau apa? Di poin yang ketiga ini kita bisa menuliskan seperti ini udah ya. Jadi dari poin kedua ya, kita sudah apa? Karena SPL itu tidak konsisten ya, seperti itu ya. Jadi udah tidak ada solusi gitu ya. Udah gitu aja ya. Ya. Jadi opsi pertama kalian jawab seperti yang sebelumnya itu ya. Jadi apa? Atau ini opsi pertama udah ya. Jadi opsi pertama cara menjawabnya nomor 3 ini. Jadi dari poin kedua, yang kedua, jadi karena SPL-nya tidak konsisten, udah jelas dia tidak punya solusi gitu ya. Kemudian apa? Yang kedua ya, opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu karena kita sudah tahu ya tadi ya, di apa, matriks ini ya tadi ya. Nah, matriks ini ya. Jadi matriks ini ya. Ya, kalau kita lihat kan ya. Jadi nah, matriks ini ya. Tadi kalau kita OBE kan ini opsi jawaban pertama tadi ya. Nah, kalau opsi jawaban yang kedua kalau kita selidiki inverse-nya ya, dia gak punya inverse ya. Karena apa? Kita lihat aja dari matriks ini ya nanti ya. Nah, ini kalau kita operasikan kan jadi apa ini? 1 0 0 gitu ya. 2 min 6 ini 0 min 1 9 0 ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan inverse-nya udah. Karena di kalau kita perhatikan matriks ini udah dia nggak bisa jadi matriks identitas nanti ya kan, kalian masih ingat ya AI gitu ya. Nah, nanti kalau kita OBE menjadi apa? I A inverse gitu ya. Jadi ini kan matriks A-nya ya, kalau kita OBE, nah dia nggak bisa dari A ini dia nggak bisa menjadi I gitu ya. Karena apa? Karena ini nol semua gitu ya. Sehingga dipastikan dia tidak punya inverse gitu ya. Kalau tidak punya inverse ya, kita nggak bisa menggunakan inverse ini ya. Nah, jadi inverse-nya itu tidak punya dia ya. Kemudian dari poin yang kedua kita juga sudah tahu bahwasanya SPL-nya tidak konsisten. Kalau tidak konsisten berarti dijamin dia tidak punya solusi. Jadi seperti itu ya.